Mitra Pesona, sesaat lagi kita simak diskusi publik interaktif bersama KPU Wonosobo dalam sajian KPU Menyapa. KPU Wonosobo Menyapa. Mitra Pesona, sesaat lagi kita simak diskusi publik interaktif bersama KPU Wonosobo dalam sajian KPU Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Selamat siang Mitra Pesona, apa kabar? Semoga dalam kesehatan, kebaikan dan kebahagiaan selalu ya. Sajian KPU Wonosobo Menyapa sudah siap hadir di ruang dengar Anda sampai jam 2 nanti. Bersama saya Eka sudah siap memulai acara hari ini dengan tema mengurai kompleksitas pemilu 2024. Di sini kita sudah kedatangan ketiga narasumber yang akan memberikan informasi kepada Mitra Pesona. Namun sebelumnya bagi Anda tetap stay tune di 92,1 FM, dan bagi yang ingin mendengarkan lewat streaming bisa di pesonafm.wonosobocup.go.id atau bisa menyaksikan live streaming di Instagram @pesonafmwonosobo dan YouTube Pesona FM Wonosobo. Akan saya sapa dulu ketiga narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona. Yang pertama di sini ada Pak Asmahozin SPSI selaku Ketua KPU Kabupaten Wonosobo. Pak Asma, apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Tetap jaga kesehatan dan kebahagiaan selalu ya Pak. Ya, siap. Oke, yang kedua di sini ada Bapak Daniel Arfian SE selaku Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Pak Daniel, apa kabarnya Pak Daniel? Baik Mbak, sehat selalu. Oke, dan yang ketiga di sini ada Bapak Holik Idris SESH MSI selaku Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pak Holik Idris, kita kembali bertemu Pak, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Mbak. Selamat siang juga para pendengar Pesona FM. Semoga selalu sehat dan sehat. Amin. Dan baik pendengar, bagi Anda yang punya pertanyaan, sekali lagi dengan tema hari ini mengurai kompleksitas pemilu 2024, bisa mengirim pertanyaan melalui SMS WhatsApp ya di 0823 2383 9996. Ya, sebelum kita menuju ke narasumber, kita tahu Mitra Pesona bahwa pemilu 2024 nanti akan dilaksanakan secara serentak dengan dua pemilihan, itu ada pemilu dan juga pemilihan kepala daerah yang dilakukan pertama kali dilakukan secara serentak di demokrasi Indonesia nih. Tentunya dengan adanya keserentakan tersebut perlu upaya yang sangat kuat ya untuk menciptakan proses kedaulatan rakyat secara bersama-sama nih, dan juga dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik dari elemen masyarakat, pemerintahan maupun dari para peserta pemilu. Di mana pelaksanaan pemilu ini tidak hanya berada pada circle kepemimpinan dan keterwakilan rakyat saja, tetapi juga bagaimana perlu masyarakat mengeluarkan hak politik mereka untuk menjadi pemilih yang cerdas. Dan untuk itu berbagai persiapan memang harus dilakukan sejak dini. Kemudian ngomong-ngomong soal persiapan pemilu nih Pak Asmahozin, sejauh mana sih Pak sekarang persiapan pemilu sudah dilakukan oleh KPU Wonosobo? Ini sebelumnya untuk talk show KPU Wonosobo Menyapa kemarin untuk tanggal pelaksanaan pemilu dan pemilihan kepala daerahnya belum bisa ditentukan nih Pak. Kalau untuk sekarang sejauh mana dan apakah tanggalnya sudah bisa dibeberkan kepada masyarakat? Silakan Pak Asma. Terima kasih Pak. Jadi kaitan dengan pemilu memang belum ada kejelasan ya mau ditentukan kapan, tapi sekarang nampaknya mengerucut di Februari atau di bulan Mei 2024. Kemudian terkait dengan pilkada kan sudah di 24 September 2024 terkait dengan pemilihan bupati dan gubernur atau wali kota. Jadi terkait dengan kesiapan di non tahapan ini kan, kalau logika kami KPU itu masa bercocok tanam. Artinya bercocok tanam itu kami banyak melakukan konsolidasi dan konsolidasi dengan berbagai pihak, menanggung kepentingan pemilu dan juga penyiapan anggaran yang insya Allah Januari ini kita ajukan ke pemerintah daerah untuk fixnya. Kemudian juga bercocok tanam terkait dengan pendidikan pemilih. Dan pendidikan pemilih kita juga baru selesai kemarin, ada 3 putaran di semua wilayah
Wonosobo, baik itu kita ngambil desa partisipasi terendah maupun juga kita ngambil pemilih pemula, ketua-ketua OSIS di seluruh SMA, MA, SMK se-Kabupaten Wonosobo. Kita bergilir. Itu ada 3 kelas 6 angkatan ya. Jadi terkait dengan kesiapan kami. Jadi secara prinsip kami itu siap, mau diselenggarakan bulan Februari siap, Mei siap. Yang penting adalah ketercukupan waktu terkait dengan irisan masa tahapan pemilu, di mana jangan sampai nanti tahapan pemilu sengketa masih tahapan sengketa pemilu belum selesai sudah masuk masa pendaftaran untuk pilkada, karena nanti hasil pemilu di provinsi maupun kabupaten kota itu nanti sebagai dasar pendaftaran kursinya, itu sebagai dasar pendaftaran untuk pemilihannya, pilkadanya. Kalau nanti tidak ada ketercukupan waktu, nanti kami takutnya sudah masuk pendaftaran sedangkan sengketa pemilu belum selesai. Itu yang akan jadi masalah besar di kita terkait dengan kesiapan pemilu. Secara mungkin singkat begitu dulu. Oke, seperti itu. Berarti untuk pemilu untuk pemilihan kepala daerah sudah ditetapkan ya Pak 24 September 2024. Namun sebelumnya akan dilaksanakan pemilu serentak dulu di bulan Februari ataupun sekitar Mei seperti itu. Oke. Kemudian Bapak Daniel dari Bawaslu nih Pak. Ini kita sudah tahu bersama bahwa nanti di 2024 akan dilaksanakan pemilu serentak lagi yang nanti mungkin akan lebih lebih kompleks dari tahun 2019 kemarin nih Pak. Karena memang di situ kan pemilihan 5 pemilihan ya. Kemudian kalau dari kacamata Bapak nih untuk pemilu serentak 2024 ini ada pandangan seperti apa Pak Daniel, silahkan. Baik, terima kasih Mbak. Terkait dengan pemilu 2024, hari ini kita membincang soal kompleksitas pemilu 2024. Sebetulnya kalau bicara kompleksitas memang kompleks ya, tapi ada beberapa sudut pandang yang bisa kita lihat terkait dengan pemilu 2024 itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan pemilu 2019 sebetulnya hampir sama, karena kan sama-sama pemilu serentak. Hanya saja nanti di 2024 kita punya 2 hajatan demokrasi di tahun yang sama. Di semester pertama itu nanti ada pemilu, dan di semester yang kedua itu nanti ada pemilihan kepala daerah. Nah, jika kita lihat dari kacamata pengawasan, ada 5 unsur sebetulnya yang perlu kita pahami bersama terkait dengan pemilu. Yang pertama itu dari sisi regulasi, yang kedua harus ada peserta pemilu, dalam hal ini partai politik atau pasangan calon. Yang ketiga itu harus ada penyelenggaranya, dalam hal ini Bawaslu dan juga KPU sebagai penyelenggara teknis, dan yang ketiga harus ada pemilihnya. Nah, 5 elemen unsur inilah yang harus ada di pemilu itu sendiri. Nah, sebagai pintu masuk kita bisa melihat mengurai kompleksitas pemilu 2024 dari 5 elemen ini. Dari sisi regulasinya seperti apa, dari sisi partai peserta pemilunya, dalam hal ini partai politik atau paslonnya seperti apa, kemudian dari sisi penyelenggaranya itu nanti ruwetnya atau kompleksitasnya atau tantangannya itu seperti apa, kemudian dari dari pemilihnya itu sendiri itu seperti apa. Nah, Bawaslu sendiri punya namanya indeks kerawanan pemilu Mbak. Jadi kita sudah memetakan jauh hari sebelum pelaksanaan 2024, kita punya semacam early warning untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di 2024. Kita anggap sebagai tantangan ya, mungkin bukan iyalah kita anggap sebagai tantangan yang harus kita selesaikan apapun itu nanti bentuknya. Jadi persiapan-persiapan yang dilakukan Bawaslu melalui early warning system yang kita buat lewat indeks kerawanan pemilu itu mencakup beberapa hal. Jadi diantaranya dari sisi regulasi, sama-sama kita tahu 2024 nanti pemilu menggunakan dasar Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian pilkadanya menggunakan Undang-Undang 10 tahun 2016. Dari sisi regulasinya saja sudah berbeda. Mungkin untuk kami sebagai penyelenggara atau mungkin dari peserta itu tidak bingung soal ini, tapi masyarakat itu bisa jadi kebingungan soal regulasi ini. Cara nyoblosnya sama, surat suaranya kira-kira hampir sama, tapi aturannya berbeda. Nah, ini menariknya itu nanti jadi tugas kami sebagai penyelenggara, begitu juga dari teman-teman partai politik sebagai peserta, itu harus menyampaikan ke masyarakat bahwa regulasinya itu berbeda. Contoh kecil saja soal bidang kami pengawasan itu soal money politik. Di Undang-Undang Pemilu itu yang bisa terjerat
hanya pemberinya saja. Sementara di pilkada itu pemberi dan penerima sama-sama terjerat. Pak. Sementara masyarakat awam taunya ya saya cuma nyoblos saja. Sementara regulasinya berbeda. Nah, menariknya dari sisi regulasi seperti itu. Kemudian dari sisi partai politik peserta mungkin nanti bisa secara detail disampaikan oleh Mas Holik Idris selaku peserta atau calon peserta nanti. Nah, mungkin itu Mbak sebagai pengantar. Nanti dari sisi penyelenggara bisa kita diskusikan. Kemudian dari pemilih ini juga sangat menarik untuk kita bisa mengurai kompleksitasnya. Surat suaranya seperti apa, kemudian berapa kotaknya, kemudian nanti ada nggak irisan antara pemilu dengan pilkada di tahun yang sama, kemudian metode kampanye seperti apa. Nah, nanti bisa kita bahas lebih mendalam. Begitu Mbak. Oke, terima kasih Pak Daniel dari kacamata pengawasan dari Bawaslu terkait pandangan nih tentang pemilu serentak 2024. Kemudian dari Pak Daniel tadi sudah menyebutkan ada beberapa elemen yang perlu disiapkan. Salah satunya adalah peserta pemilu. Dan di sini sudah hadir juga salah satu peserta pemilu, ada Bapak Holik Idris. Pak Holik, ini terkait pandangan pemilu serentak di 2024 nanti, silakan Pak utarakan pandangan Pak Holik terkait hal tersebut. Makasih Mbak. Jadi berkaitan dengan pemilu serentak itu yang jelas kan sudah amanah. Kami sebagai partai peserta pemilu 2019 dan partai calon peserta pemilu, karena kami juga nanti akan mengikuti tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh teman-teman di KPU, mulai pendaftaran, verifikasi dan lain sebagainya. Cuma kami berharap aja nanti di saat harus ikut verifikasi itu udah jelas partai yang duduk di DPR RI itu kan udah memenuhi parlemen threshold, nggak usahlah sampai verifikasi faktual. Jadi cukup verifikasi administrasi saja. Itu kan harapan peserta kan intuk wae kan gitu. Pak. Tapi secara teknis kami sebagai calon peserta pemilu di 2024 sudah menata diri benar-benar, sudah mempersiapkan diri sampai infrastruktur terbawah. Jadi karena undang-undang pemilu yang sampai hari ini kan tidak direvisi. Sempat masuk di prolegnas tapi dicabut lagi, hilang entah kemana. Kami di daerah cuma menonton saja gitu kan. Tapi yang jelas bahwa yang akan digunakan semoga tahun depan 2019, tapi nggak mungkin juga gitu kan. Ada revisi, tapi itu sudah nggak mungkin. Ande yang tidak mungkin terjadi. Tapi yang jelas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur pemilu, di situ ada jelas kami siap dan Partai Demokrat sudah melalui proses persiapan, dan saya pikir teman-teman partai-partai yang lain juga sudah melalui persiapan. Seumpama pentahapan kalau tahapan internal KPU mungkin sudah berjalan. Tapi kalau yang nanti ada kaitannya dengan partai peserta pemilu, saya yakin semua partai politik sudah siap kok, sudah siap. Artinya partai politik calon peserta pemilu 2024 sudah benar-benar mempersiapkan diri untuk ikut di pesta demokrasi 2024. Berkaitan dengan keserentakan antara pemilu legislatif, presiden, gubernur dan bupati wali kota, ini ada plus minusnya. Kita belajar benar kemarin pada waktu pemilu serentak, pemilu dibarengkan antara presiden dengan legislatif. Luar biasa. Dan ini menjadi sebuah pesta demokrasi yang super akbar di dunia, saya melihat gitu. Dengan satu hari kebijakan ini, kami yang ada di daerah, kebijakan ini berkaitan dengan pemilu kapan? Karena saya ikut pemilu itu sejak tahun 2004.
belum pernah ada tarik ulur kapan pelaksanaan pemilu hari H itu belum pernah kok. Jadi saya ikut pemilu 2004, berarti sudah 4 kali ya, 4 kali atau 4 kali itu 4 kali. Belum pernah ada tarik ulur pemilu harus tanggal sekian, bulan sekian, belum pernah, baru kali ini. Nah ini menjadi pertanyaan besar gitu, pertanyaan besar. Termasuk ini juga akan menyulitkan teman-teman penyelenggara karena ada rentang waktu yang harus dibuat oleh teman-teman penyelenggara mulai dari proses persiapan, pelaksanaan sampai evaluasi. Apalagi dengan bahasa serentak itu tadi toh, serentak sesuk harus antara pilkada dengan pileg itu harus 1 tahun gitu, 1 tahun. Tadi saya ngobrol pilkada itu kan bulan November ya. September Pak. Harusnya November. 24 November harusnya. Karena itu udah dikunci bener kan, udah dikunci. Nah, kok nek tiba-tiba ditutuskan pilegnya itu Mei terus piye meneh kan gitu. Mungkin itu Mbak. Oke, itu jadi apa ya, masukan mungkin dari para peserta pemilu nih Pak Asma terkait penetapan tanggal. Mungkin kalau bisa dibeberkan sedikit alasan mengapa masih ditarik ulur sampai sekarang nih Pak Asma. Jadi begini, saya menarik mengikuti diskusi di Komisi 2 ya, antara RDP, antara penyelenggara pemilu, ada Bawaslu, KPU, DKPP dengan pemerintah diwakili oleh Mendagri. Awal itu sebenarnya KPU sudah mengusulkan di bulan Januari, dan pertemuan-pertemuan itu kebetulan Pak Mendagri nggak hadir, yang hanya pejabatnya aja yang hadir, dan itu sudah 95% sudah di Februari. Tapi ketika di RDP bulan depannya itu Menko Polhukam dan Mendagri membuat simulasi tersendiri jatuhnya di bulan Mei, gitu ya, bulan Mei. Tanggalnya masih tentatif. Nah ini kemudian di saat pertemuan itu ya nggak bisa menghasilkan apapun karena KPU sudah melakukan simulasi terkait dengan simulasi tahapan ini. Yang kita khawatirkan yang paling krusial itu kan sebenarnya semua tahapan krusial, tapi kaitan dengan keserentakan ini kan saya sampaikan tadi di awal, jangan sampai sengketa pemilu itu belum selesai, masa pendaftaran pilkada sudah masuk gitu lah. Ini yang akan jadi trouble gitu ya. Karena jangan-jangan nanti putusan Mahkamah Konstitusinya itu harus pungut hitung ulang. Ini kan problem. Pungut hitung ulang belum selesai, harus pendaftaran sudah selesai. Ya, ini yang jadi tarik ulur kami. Kalau KPU hingga statement terakhir Mendagri itu ikut KPU mau bulan apapun gitu ya di beberapa waktu yang lalu ini. Tapi nanti kita masih nunggu karena proses KPU ini lagi seleksi, KPU Bawaslu. Saya yakin di bulan Maret atau April gitu setelah dilantik KPU yang baru pasti sudah ada tanggal pelaksanaan pemilunya kapan. Tapi yang jelas patokan kami adalah di antara bulan Februari atau Mei. Dengan konsekuensi kalau bulan Mei maka 24 November untuk pemilihan itu harus diundur, ditunda sampai 2025. Karena tidak memungkinkan dilaksanakan pada tahun 2024 karena terkait dengan sengketa ini. Yang kita paling khawatirkan di situ. Kalau dengan irisan pekerjaan memang iya. Nanti irisannya sengketa belum selesai, udah masuk ke pendaftaran daftar pemilih, penetapan badan ad hoc baru lagi gitu ya. Ini irisan-irisan. Tapi irisan-irisan itu insya Allah sudah kita petakan lah ya di mana titik-titik krusialnya. Tapi yang belum ketemu ini adalah terkait dengan tanggal kapan pemilunya. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini sudah clear lah ya. Sudah clear mau bulan Mei atau bulan Februari. Tapi hingga hari ini kalau KPU tetap masih di bulan Februari dengan berbagai kalkulasinya. Baik Pak, untuk ketetapan tanggalnya masih kita tunggu, semoga segera terbit seperti itu. Kemudian kita sudah terakhir nih Pak, berada di tahun 2021 dan segera akan di 2022. Kemudian ada apa sih Pak sebenarnya pemetaan tahapan yang sudah disiapkan untuk tahun 2022, tahun 2023 ini, apakah ada hal khusus yang harus dilaksanakan oleh KPU nih Pak untuk persiapan pemilihan di 2024? Terkait dengan pemilihan yang sudah kita siapkan, kita matangkan, kita target di awal Januari ini sudah masuk ke sudah pencermatan dengan DAPD terkait dengan anggaran pemilihan. Itu sudah selesai dan hari ini sudah 95%. Tinggal menyisakan 2-3 hari ini, insya Allah 5%-nya akan terselesaikan dalam beberapa hari ke depan. Karena kita target Januari atau Februari itu sudah pencermatan sudah selesai. Karena untuk kaitan anggaran ini pilkada pemilihan itu di cover oleh
provinsi dan kabupaten kota. Ini mumpung ada Pak Holik Idris juga. Pak Holik, jadi sebagai informasi untuk badan ad hoc di KPU itu untuk pembayaran badan ad hoc saja itu menghabiskan 1,5 triliun. Itu untuk biaya pembayaran ad hoc saja. Belum untuk kegiatan yang lainnya gitu ya. Jadi bisa dihitung kalkulasi besarnya. Sedangkan anggaran yang di-save-kan kayaknya baru 900 miliar kalau untuk KPU itu di provinsi gitu ya. Jadi belum sampai, masih jauh dari angka angka ideal gitu ya. Maka ini perlu nanti didiskusikan lagi di DPR dengan KPU dan juga antara bupati dan gubernur terkait dengan ini. Yang berikutnya terkait dengan pemilu, kita menyiapkan daftar pemilih berkelanjutan. Ini lagi terus berjalan dan juga ini setiap bulan, dan kemarin juga sudah kita lakukan pleno terakhir baru kemarin siang, pleno internal, dan sudah kita tetapkan pemilih daftar pemilih berkelanjutannya. Nanti Januari juga akan dimulai lagi. Memang ada beberapa data yang belum tergarap dengan kita karena keberadaan SDM kita yang sangat terbatas. Terus kemudian kita juga seiring itu juga melakukan pendidikan pemilih di berbagai lini yang terus kita lakukan, termasuk kerjasama termasuk dengan radio, dengan perguruan tinggi. Karena kami terus terang di kegiatan non tahapan ini kan non budgeting, non budgeting. Makanya kita pinter-pinter cari celah supaya semua visi yang kita bangun dan kita persiapkan di awal tahun itu bisa berjalan efektif terus menerus gitu ya. Jadi insya Allah kegiatan-kegiatan kita non budgeting dari kerjasama dengan radio, dengan perguruan tinggi, dan juga kita lakukan webinar setiap bulan sekali, diskusi, ngundang berbagai pembicara membicarakan soal demokrasi ini. Alhamdulillah sudah berjalan hampir 1 tahun ini, termasuk dengan Radio Pesona berjalan sudah beberapa bulan ini. Saya rasa nanti ke depan kita akan perbanyak lagi kerjasama, misalnya nanti kita dengan Depak misalnya, kita masuk ke pesantren-pesantren, sosialisasi di pesantren-pesantren. Tapi memang sekali lagi non budgeting karena sementara ini kita anggarannya dari APBN, dan di APBN memang nampaknya tidak tercover. Jadi ya tetap harus jalan lah, karena amanah pekerjaan itu kan kita supaya itu gaji itu jadi halal, itu kan kita melakukan aktivitas dan kegiatan, kira-kira begitu Pak. Betul Pak. Oke, kalau ngomong-ngomong tadi soal mungkin kayak bisa disebut semacam jemput bola untuk sosialisasi kepada pemilih pemula, ini memang menjadi hal yang krusial juga ya Pak, karena memang kemarin data pemilih pemula 54.000 memang itu menyumbangkan banyak sekali untuk kursi pemilu, untuk suara pemilu seperti itu. Oke, kemudian kembali ke Pak Daniel. Ini Pak, kalau dari Bawaslu sendiri sudah punya strategi apa sih Pak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilu nanti, yang mungkin persiapannya akan agak padat nih Pak dalam menuju pemilu serentak 2024 nanti. Silakan Pak. Oke, baik Mbak. Jadi bicara pemilu serentak, kita punya riset terkait dengan pemilu serentak tahun 2019 kemarin. Beberapa literatur yang kita kumpulkan dan kita baca terkait dengan temuan terkait pemilu serentak 2019 memunculkan beberapa masalah. Yang pertama, menurut kami kurangnya tata kelola yang efektif, akhirnya menimbulkan dampak yang luar biasa, termasuk timbulnya banyak korban teman-teman dari KPPS. Betul. Yang kedua, penyelenggaraan pemilu yang tidak efisien. Artinya tidak efisien karena serentak itu membutuhkan biaya yang luar biasa. Tadi disampaikan Pak Asma untuk proyeksi 2024 honor KPP ad hoc-nya saja sudah memakan biaya sekitar 1,5 triliun. Itu luar biasa. Yang ketiga, penerapan sistem presidensial yang semu. Ini tentang presidensial threshold itu juga masih menjadi perdebatan. Yang berikutnya tentang sistem multipartai dalam sistem presidensial tersebut. Tidak ada sinkronisasi peraturan perundang-undangan pemilu. Nah, tadi sudah saya mulai sebutkan di awal terkait dengan regulasi ini. Itu baru soal undang-undang, belum turunan dari undang-undang. Di KPU ada peraturan KPU, di Bawaslu juga ada peraturan Bawaslu. Nah, ini agak menjadi tantangan tersendiri buat kita terkait dengan PKPU dan Perbawaslu. Kenapa? Karena
PKPU yang digunakan kemarin pada saat pilkada itu ansih adalah PKPU terkait dengan kondisi pandemi. Nah, kita tidak bisa memprediksi apakah nanti 2024 masih pandemi atau tidak. Kalau sudah tidak pandemi, maka regulasi PKPU yang mengatur soal teknis pemilihan untuk pandemi tidak bisa berlaku. Nah, ini jika kita tarik garis lurusnya dengan undang-undang tadi yang juga disampaikan oleh Pak Holik Idris bahwa tidak ada perubahan untuk undang-undang pemilu maupun pilkada, maka agak sedikit meringankan jika nanti 2024 pelaksanaan pesta demokrasi ini tidak pada kondisi pandemi. Artinya masih bisa digunakanlah aturan-aturan yang lama. Yang berikutnya tingginya angka golput di masyarakat. Nah, memang ada untuk Wonosobo tidak begitu tinggi ya, tapi secara nasional agak sedikit tinggi karena banyak hal yang menyebabkan masyarakat itu tidak hadir di TPS pada pilkada kemarin. Salah satunya adalah soal pandemi. Kemudian kalau prediksi 2024 adalah soal ribetnya nanti memilih. Surat suara legislatif saja berapa kali melipat berapa kali ini. Kemudian munculnya banyak surat suara yang tidak sah karena salah melipatlah, sobek atau apa segala macam. Nah, dari sisi kami di Bawaslu itu memang kita sudah melakukan kegiatan pencegahan secara awal karena fungsi Bawaslu itu satu melakukan pencegahan, kedua melakukan pengawasan, ketiga melakukan penanganan pelanggaran ketika terjadi pelanggaran, dan yang terakhir adalah melakukan penyelesaian sengketa proses. Nah, pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu karena 2024 masih panjang, kalau bahasanya Pak Asmat tadi KPU masa bercocok tanam, kalau di kita memang lebih banyak melakukan pencegahan, kita turun ke grassroots bawah, kita turun ke masyarakat langsung. Apa yang dilakukan oleh Bawaslu untuk mengisi between pemilu di 2020 hingga 2024 nanti? Yang pertama, kita melakukan kegiatan namanya Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Apa itu? Kegiatan ini adalah merekrut para pemuda-pemuda di Wonosobo, di Jawa Tengah dan di seluruh Indonesia untuk bergabung menjadi kader pengawas partisipatif Bawaslu. Kegiatan mereka apa? Mereka kita lakukan pendidikan, kita sekolahkan bersama, kita ajari soal bagaimana mengawasi, bagaimana memberikan pencegahan ke masyarakat soal-soal pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi. Nah, harapan kami nanti kader-kader pengawas ini bisa menjadi bagian pengawas partisipatif Bawaslu. Seperti kita ketahui bersama, SDM di Bawaslu itu sangat terbatas. Di TPS kita hanya punya satu pengawas TPS, mengawasi 7 KPPS. Di desa kita hanya punya satu pengawas desa, mengawasi sekitar minimal 5 dukuh di dusun di Kabupaten Wonosobo. Satu kecamatan kita hanya punya 3 panwascam, dan satu kabupaten kita ada 5 komisioner. Artinya untuk mengantisipasi ini, maka Bawaslu melakukan terobosan membentuk pengawas partisipatif. Nah, pemuda-pemuda yang sudah kita rekrut, kita sekolahkan bersama, kita didik bersama, harapan kami bisa menjadi kepanjang tangan Bawaslu. Mereka bisa mengajak masyarakat untuk tolak politik uang, untuk sama-sama mengawasi proses perjalanan pemilu, hingga nanti harapan kami mereka bisa mengajak keluarganya, saudaranya, hingga embrio-embrio yang sudah kita tanam di setiap kecamatan di Kabupaten Wonosobo, mereka bisa tumbuh. Kita bisa memposisionikan bahwa pemilu pilkada ini harus diawasi, bahwa menyalurkan hak suara itu adalah hak setiap warga masyarakat yang memenuhi syarat, tapi mengawasi adalah kewajiban kita bersama. Nah, yang berikutnya kita punya Saka Adiasta Pemilu di Kabupaten Wonosobo. Kita sudah berproses. Kebetulan ada pimpinan dari Kuarcap Kabupaten Wonosobo, Pak Holik Idris sendiri. Nah, kita nanti akan bekerja sama dengan Pramuka di Kabupaten Wonosobo untuk membentuk pengawasan partisipatif. Jadi dari kader-kader Pramuka nanti di Kabupaten Wonosobo, kita akan didik mereka untuk paham proses pengawasan, mau mengawasi dan mau melaporkan. Nah, kenapa kita pilih Pramuka? Karena Pramuka secara terstruktur itu memang sudah ada di setiap
sekolah menengah di Kabupaten Wonosobo. Ya. Nah, ini harapan kami kita segera bisa SK-nya turun, kemudian kita bisa lakukan pendidikan untuk teman-teman Saka Adiasta ini, dan ke depan ini investasi jangka panjang kita 2024 tidak hanya Bawaslu saja yang mengawasi, ada SKPP, ada Pramuka juga ikut mengawasi. Ya. Selain itu kita juga punya desa anti politik uang. Ya. Nah, ini yang menarik program unggulan dari Bawaslu, khususnya Bawaslu Jawa Tengah. Jadi kita punya hampir sekarang sekitar 24 desa di Kabupaten Wonosobo yang kita deklarasikan sebagai desa anti politik uang. Apa tugas mereka? Stakeholder yang kita undang dalam proses kegiatan desa pengawasan itu, desa anti politik uang itu, kita bentuk semacam gugus tugas. Gugus tugasnya itu tugasnya apa? Satu, melakukan pencegahan pelanggaran, berani menolak politik uang, berani menolak isu sara, politik identitas, dan segala macamnya. Satu desa ini aktif kita bina, aktif kita kembangkan, setiap bulan kita lakukan interaksi dengan mereka. Artinya nanti harapan kami seluruh desa di Kabupaten Wonosobo bisa kita bentuk sebagai desa anti politik uang. Harapannya nanti 2024 politik uang itu bisa hilang dari Kabupaten Wonosobo. Ya. Ikhtiar ini tetap kita lakukan terus, kita gelorakan terus menerus, karena memang bicara politik uang itu tidak hanya penerima saja. Ya. Ada pemberi dan ada penerimanya. Ya. Nah, kita secara hilirnya penerimanya kita lakukan edukasi. Artinya ketika nanti ada yang memberi, maka kita berani untuk menolak. Yang berikutnya ada desa pengawasan, sama desa pengawasan ini kita bentuk hampir mirip seirisan dengan desa anti politik uang. Ya. Jadi desa pengawasan ini nanti di desa tersebut kita membentuk kader-kader pengawasan partisipatif. Mereka kita beri hotline untuk memberikan laporan, informasi awal atau laporan secara resmi terkait pelanggaran yang terjadi di desanya. Contoh, misalkan soal netralitas kepala desa, warganya itu wajib mengawasi kepala desa sendiri dan perangkat desa yang lain. Nah, mereka itu langsung terkoneksi dengan kita. Ketika terjadi pelanggaran atau dugaan pelanggaran di desa tersebut, mereka memberikan informasi awal kepada kita, maka kita langsung turun ke bawah. Langsung terjun, kita lakukan identifikasi apa betul terjadi pelanggaran, memenuhi unsur-unsur atau tidak. Yang terakhir itu soal Bawaslu, Gustu School, dan Gustu Kampus. Jadi Bawaslu juga punya program ke SMA, ke pesantren-pesantren. Kita sudah MOU juga dengan kampus di Wonosobo. Intinya adalah sama-sama kaum intelektual muda di kampus dan di sekolah untuk sama-sama ikut berpartisipasi bahwa proses pilkada dan pemilu 2024 itu pengawasannya menjadi kewajiban masyarakat. Tidak hanya Bawaslu saja, tapi masyarakat wajib aware soal pengawasan pemilu dan pilkada. Ini menjadi bagian penting yang sudah kita lakukan investasi di awal sebelum 2024, karena tahapan pemilu awal tahun 2022 mungkin sudah berjalan. Nah, kita lakukan investasi di awal ini untuk mempersiapkan pengawas partisipatif mengawasi proses pemilihan tahun 2024. Ini menjadi penting dan harapan kami ini bisa meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Wonosobo. Begitu, Mbak. Baik, Pak. Nampaknya dari Bawaslu memang sudah memanjangkan tangan, melebarkan sayap dari jauh-jauh hari ya, Pak ya. Seperti itu persiapan yang dilakukan oleh Bawaslu memang sudah sejak dini, dan harapannya semoga permasalahan-permasalahan yang selalu hadir dalam pemilu, salah satunya adalah money politik, dapat terselesaikan seperti itu. Oke, baik Mitra Pesona, seperti itu tadi bahwa persiapan dari Bawaslu sudah dimulai dari saat ini. Kemudian kalau dari peserta pemilu, Pak Holik Idris, sejauh mana persiapan para peserta pemilu mempersiapkan diri nih Pak untuk dipilih rakyat pada pemilu serentak 2024 mendatang? Silakan. Berkaitan dengan apa yang akan dan telah dilakukan oleh teman-teman peserta pemilu atau calon peserta pemilu dalam tanda kutip. Saya pikir sama, hampir semua partai politik sama mempersiapkan semaksimal mungkin agar bisa diterima di seluruh hati masyarakat sehingga nanti bisa ditoblos. Perlu tidak memakai uang menjadi partai pemenang pemilu itu kan idealnya memang seperti itu kan, idealnya seperti itu. Tapi kita
jujur kebetulan saya ada di Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan dan mitra kerja KPU juga, KPU Bawaslu. Jadi kita sangat mengapresiasi kinerja dari teman-teman KPU Wonosobo, Bawaslu Wonosobo yang sudah melakukan persiapan sedini mungkin ini. Walaupun masyarakat ini gampang-gampang susah. Karena di saat berbicara pemilu di situ hukum ekonomi juga berlaku gitu kan. Ringan ya Pak. Hukum ekonomi juga berlaku. Tapi satu hal bahwa kami yang sudah ikut pemilu sejak tahun 2004 minimal kami banyak belajar. Kami pernah menjadi partai pemenang. Kami pernah menjadi pendatang baru yang tiba-tiba bisa meraih 7% lebih. Dan alhamdulillah 2 pemilu terakhir ke ini kami belajar benar. Terutama kemarin 2019. 2019 itu kami seperti partai peserta pemilu yang agak sedikit terombang-ambing. Karena kebetulan pertama kali pemilu legislatif dibarengkan dengan pilpres dan kami posisinya di tengah, orang duwe calon presiden dan orang duwe calon wakil presiden. Ini memang agak sedikit memberikan efek juga. Dan kami belajar itu sehingga satu hal beberapa teman-teman termasuk tidak cuma teman-teman partai politik, teman-teman di DPD RI juga sedang melakukan JR ke MK berkaitan masalah presiden threshold. Kami sih berharap bahwa 20% lah, 0% gitu kan. Jadi semua partai politik bisa ikut berkompetisi, semua partai politik bisa punya calon presiden dan wakil presiden. Pemilu ini meriah. Pemilu ini kan pesta rakyat, gitu kan. Pesta rakyat. Jangan sampai hak-hak partai politik ini terkebiri gitu loh. Apalagi pengalaman kemarin Mbak, dengan 2 calon ini luar biasa. Dan mungkin sampai hari ini kalau panjenengan, teman-teman pendengar dan penyelenggara ini mengamati di media sosial belum selesai kok antara Cepong dan ya kan belum selesai. Padahal sing dibelo saiki wis dari anak buah gitu kan. Ya iya, beloni Prabowo dan Prabowo dan Sandiaga Uno saiki dadi pembantu presiden. Padahal di bawah masih begitu. Lah kita nggak kepingin itu terjadi lagi lah. Ya paling ora pilpres itu ya minimal itu 3-4 calon lah sehingga masyarakat diberi kebebasan. Dan di situ sekat-sekat juga tadi yang disampaikan oleh teman dari Bawaslu, politik identitas ini tidak begitu mengemuka gitu kan. Jadi itu di samping itu Mbak, saya kepingin tadi disampaikan oleh dari KPU Mas Asma, kita dana cadangan dari untuk, jadi itu bukan untuk pemilu Mas, jadi dana cadangan untuk pilkada gubernur yang 900 miliar itu cuma untuk dana cadangan pilihan gubernur. Jadi semoga nanti teman-teman di kabupaten, karena kita juga sering ketemu dengan teman-teman di kabupaten, teman-teman KPU, kami juga menyarankan konco-konco kabupaten, teman-teman Pemda juga mulai menyiapkan dana untuk pemilu 2024. Karena kalau dianggarkan cuma di tahun anggaran 2023 dan 2024 nggak cukup, berat. Nanti terlalu banyak sektor-sektor yang harus dikorbankan. Sehingga kami di provinsi dana cadangan itu kita anggarkan mulai tahun 2020 sampai tahun 2024. Lah, semoga nanti kami yakin kami rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Terus kami akan tahu perkembangannya. Kalau memang ini menjadi perhatian kita, menjadi konsentrasi kita dengan melihat perkembangan yang ada, bisa kok nanti. Tapi minimal ada itikat baik dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencadangkan anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur gitu.
Oke, seperti itu. Silakan Pak. Boleh merespon dari Pak silakan, Halek ya Pak. tadi terkait dengan dana cadangan di Wonosobo itu kita juga sudah ikhtiar ya dengan kawan-kawan Bawaslu dengan pemerintah daerah, saving anggaran kita itu 30 miliar sampai 2023. Kemudian nanti akan digenapi 2024. Jadi ada 30 miliar meskipun anggaran kita saja yang kita ajukan sekitar 71 miliar. Ya. Gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan verifikasi parpol dari putusan Mahkamah Konstitusi 2 kali, yang terakhir itu 2021 itu Pak Halek. Jadi untuk partai politik yang sudah memenuhi PT parliamentary threshold 4% itu tidak harus diverifikasi, tidak diverifikasi faktual, cukup diverifikasi administrasi saja. Tapi tetap harus ngisi di sipol kira-kira pendaftaran begitu. Kemudian saya ngerespon dari Pak Daniel 1 menit Pak terkait dengan regulasi PKPU, insya Allah di KPU regulasi nanti akan diselesaikan setidaknya 3 atau 4 bulan sebelum tahapan pemilu. Kalau selama ini kan menjelang pemilu baru PKPU-nya turun. Insya Allah ke depan sudah tidak ada lagi yang begitu, meskipun ada ya revisi-revisi sedikit-sedikit aja. Ini komitmen bersama dengan teman-teman di pimpinan kami di KPU RI. Kemudian terkait dengan partisipasi pemilih, ini juga jadi tugas tanggung jawab KPU. Sebenarnya kalau dengan partisipasi pemilih itu kita tidak terlalu dipusingkan. Yang dipusingkan itu adalah terkait dengan banyaknya orang yang tidak hadir. Itu yang dari PR kami. Kemudian banyaknya surat suara yang rusak, itu yang lagi kita riset betul, kita coba untuk teliti betul kenapa sih orang milih sampai rusak pilihannya. Kemudian kenapa kemarin itu ada sekitar 64.000 yang statusnya orang di rumah tapi tidak hadir ke TPS. Kami sudah memperoleh data itu berbasis TPS gitu ya, di daerah mana TPS mana itu kami sudah memperoleh itu, dan nanti itu sebagai bekal kami nanti di sosialisasi di tahapan pemilu di 2022 ini, karena tahapan pemilu sudah mulai mulai Juli atau Agustus ini sudah mulai tahapan pemilu. Jadi setidaknya kami sudah punya modal untuk sosialisasi target-target mana saja yang akan kita pemilu berdasarkan kita sosialisasi berdasarkan dari hasil riset kami di Pilkada kemarin gitu. Ya, baik Pak Asma, terima kasih atas informasinya terkait regulasi persiapan dan lain sebagainya untuk menuju pemilu serentak 2024. Kita break jeda iklan terlebih dahulu Mitra Pesona, dan nanti di sesi kedua saya akan sedikit nyenggol-nyenggol nih terkait money politik. Di sini ada para peserta pemilu, mumpung ada Bawaslu juga. Nanti kita akan simak bagaimana keseruannya. Tetap stay tune di 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo. KPU Wonosobo menyapa. Duk, wis disiapake kabeh klambi sing arep dienggo putuku sing arep supitan kuwi. Pun beres, Mbah. Baju koko, sarung, lan pecine pun kula cawisaken sedaya. Agemane batik simbah nggih pun tak cawisaken ugi. Monggo dipresani. Ya, apik. Kabeh iki tuku nang Toko Lestari to, sing ning Pasar Induk lantai 1 Blok B nomor 1314 kae. Nggih jelas, Mbah. Dari dulu hingga sekarang, dari simbah hingga cucu nek betah baju koko, sarung lan werni-werni kain batik nggih tenggen Toko Lestari niku tumbase. Jaman biyen Nduk tak kandhani ya, pas aku arep supitan, klambelan sarunge ya ditukokke nang Toko Lestari kuwi. Pancen toko sing paling awet, betul-betul lestari, pelanggane dari generasi ke generasi. Anda membutuhkan kain batik, batik tulis maupun cap, datang saja ke Toko Lestari di Pasar Induk Lantai 1, Blok B nomor 13 dan 14, Jalan Ayani, telepon 325-194, Wonosobo. Toko Lestari menyediakan kain atau jarik batik, baju batik, bahan batik, baju koko, sarung dan peci. Berbagai macam mesin jahit, mesin obras, suku cadang dan peralatan menjahit juga tersedia di sana. Dan satu lagi, Toko Lestari juga menerima servis mesin jahit. Toko Lestari tetap di hati dari generasi ke generasi. Kula nuwun, Mbak Sri. Kula nuwun. Tumbas Mbak Sri. Nang ndi si wonge? Warunge buka tapi wonge ra metu-metu. Ya Allah Mbak Yanti, arep tuku apa Mbak? Walah, ngalamun Mbak, dene ra nyaut-nyaut ket mau. Kie agi mikir sasi wingi nyong kan wis daftar NPWP Mbak, tapi nyong kek kelalen.
Apa ya kewajiban pajaknya? Oh alah, kewajiban pajak UMKM kue pertama bayar pajak saben sasi, tarifnya 0,5% kali omset per bulan, terus lapor SPT tahunan saben tahun antara Januari tekan Maret. Alhamdulillah, suan banget ya Mbak Yanti. Saya tak catat deset Mbak men ora kelalen. Saiki nyong wis ngerti kewajiban pajak. Bagi Anda yang ingin membuat NPWP, membuat kode billing, laporan SPT, konsultasi perpajakan, datang ke KP2KP Wonosobo, Jalan Bayangkara, nomor 8 Wonosobo. Telepon 0286 321 121. Segala layanan perpajakan tidak dipungut biaya. Pajak kita untuk kita. Pajak buat Indonesia maju. Pinjemin uang dong. Aku lagi butuh banget nih buat nambah modal usaha. Wah, kebetulan aku juga baru ngajuin pinjaman, bro. Serius kamu? Gimana, bro? Terus kalau jaminannya pakai BPKB motor bisa? Bisa banget. Datang aja langsung ke KSP Pangestu. Terus prosesnya gimana? Udah nggak? Udah kok. Di KSP Pangestu bunganya ringan, prosesnya mudah dan cepet. Kui, temenin aku ke KSP Pangestu. Ayo. Siap. Anda butuh dana? Koperasi Pangestu, pilihan tepat Anda. KSP Pangestu, melayani pinjaman angsuran merata. KSP Pangestu memberi pinjaman dengan jaminan BPKB motor dan mobil. Proses cepat, tanpa survei, bunga ringan, dan langsung cair. BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, BPKB langsung kembali. Syaratnya juga mudah. Cukup bawa BPKB, STNK, KTP, KK, dan bawa kendaraan Anda hanya untuk cek fisik. KSP Pangestu Wonosobo sekarang beralamat di Jalan Tumenggung Jogonegoro nomor 252 Salimulyo, RT 8 RW 2 Tawangsari Wonosobo, sebelah Gapura Karanggondang. Telepon 0826 324 951 atau KSP Pangestu Cabang Sapuran, Jalan Purworejo kilometer 16 Sapuran Wonosobo. Telepon 0286 611 286. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Yo yang Wonosobo, Sudirman gini Pak. Oke wes yo, tarik pi. Es Parman langsung dulu lagi es Parman. Es Parman gini Pak. Nah hati-hati, yo tarik pi. Nah ini wis tekan jalan Dian ya. Mau sing arep nangaring if digital penting sama ge. Yang kayane Rika ya Pak ya. Pak malah meneng bae. Mang, oh mau nambah numpak anak kon modal. Nanti kan jadi ada penang if digital printing mau Pak. Rika udah jadi kena ngabur ke priwe Pak. Mau anak kaki Sudirman barang aja modal celuknya jenengane. Nanti penting supraku kata saudara gue mau aja pada numpak aja. Diundangin Rika pada modal. Dia kan semua orang undangin jenengane Nyomarno jenengane. Mau sing tak undangi kan jenengane dalan ya, dalan Ayani, jalan Es Parman. Ya ujar-ujarmu kan Wonosobo jalan Marmo Pak. Cetak mencetak dengan hasil maksimal. Pastikan hanya di If Digital Printing Solution, tempat paling tepat dan lengkap untuk mencetak segala media seperti banner, X-banner, mailbox, stiker mobil, one-way stiker, undangan, cetak foto segala ukuran, data visual, spanduk, papan nama, kartu nama, pin, mug, cetak kaos, pamflet, selebaran, stiker, dan masih banyak lagi. Pastinya dengan harga yang bersahabat. Proses cetak bisa ditunggu karena If Digital Printing mencetak dengan mesin baru milik sendiri. If Digital Printing Solution mengedepankan kualitas dan warna bahan. If Digital Printing Solution juga melayani persewaan gerabah untuk hajatan. Yang lebih menarik lagi, pemakaian gerabah 3 hari, Anda cukup bayar 1 hari. Datang dan buktikan. If Digital Printing beralamat di Jalan Kilurah Sudarto, sebelah timur Bundaran Bugangan, sekitar 150 meter arah ke Mudal. Telepon 0286 325 375 atau WhatsApp 085 227 612 565.
Untuk saudaraku warga Jawa Tengah yang ada di rumah maupun di luar daerah, meski saat libur Nataru tidak diberlakukan aturan-aturan yang ketat, saya mohon panjenengan tetap di rumah saja, berkumpul keluarga, merayakan Natal atau pesta-pesta bersama keluarga. Gak usah piknik, gak usah mudik dulu, yang PNS gak usah cuti. COVID memang sudah menurun, tapi bukan berarti kita tidak bisa tertular. Mari lakukan pencegahan, hindari kerumunan, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita terus diberi kesehatan dan keselamatan. Nataru di rumah saja ya. Oke, saya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. KPU Wonosobo menyapa. Baik, masih di sajian KPU Wonosobo menyapa, masih dengan tema hari ini mengurai kompleksitas pemilu serentak 2024 mendatang. Masih bersama ketiga narasumber kita, tadi sudah sedikit banyak dijelaskan bagaimana persiapan sampai dari KPU, Bawaslu maupun peserta pemilu sendiri nih Mitra Pesona. Kemudian dari Pak Holik Idris kita sambung lagi Pak, kalau tadi terkait peserta pemilu yang sudah mulai menyiapkan yang terbaik. Kemudian kalau sekarang nih Pak akan ada strategi dari Bapak, mungkin bisa dijelaskan nih sedikit banyak untuk bisa memenangkan pemilu tanpa money politik nih Pak. Ini mungkin kalau kita bicara money politik sudah tidak asing lagi, sudah bisa dibilang mengakar tunggang di masyarakat. Ini bagaimana para peserta pemilu ikut juga nih memutus mata rantainya nih Pak. Silakan semoga Pak. Makasih Mbak. Saya ikut pemilu, ikut menjadi peserta pemilu, menjadi caleg itu mulai tahun 2004. Alhamdulillah di saat saya terjun pertama 2004 tanpa bagi-bagi uang, tanpa bagi-bagi apa-apa, karena waktu itu status saya juga masih mahasiswa. Alhamdulillah jadi. Dan ini saya ulangi kemarin di 2019 karena saya sempat vakum. Karena nyalon rak tahu tadi gitu kan, sempat vakum. Saya 2014 itu overconfident Mbak. 2014 itu overconfident, artinya logistiknya luar biasa. Dan waktu itu jaringan yang dibuat juga alhamdulillah bagus. Saya melakukan money politik tapi rak tadi 2014. Lah saya belajar dari itu bahwa ternyata uang bukan segala-galanya. Dan 2019 kemarin saya benar-benar mencoba melakukan pendekatan person. Jadi saya lebih melakukan branding pribadi karena 2014 saya belajar ternyata Partai Demokrat dalam posisi yang terpuruk, dan 2019 juga hampir sama. Dan personal branding itu saya lakukan benar Mbak, dan tanpa money politik. Tapi saya lebih mengedepankan putra daerah. Terus yang kedua link, jaringan-jaringan. Karena kebetulan saya seorang struktural partai di Jawa Tengah, secara otomatis saya bisa menggunakan struktural teman-teman yang ada di Wonosobo, Temanggung dan Purworejo. Di samping relawan-relawan, di samping teman-teman satu aktivitas di organisasi kepemudaan dan lain sebagainya. Strategi untuk 2024, saya incumbent. Secara otomatis saya punya kelebihan dong dibanding teman-teman yang sekarang belum menjabat. Saya punya dana aspirasi, saya punya pokok-pokok pikiran yang setiap tahun, yang secara otomatis itu saya gelontorkan benar ke daerah pemilihan saya di Wonosobo, Temanggung dan Purworejo. Apa keinginan masyarakat, apa harapan masyarakat, apa permintaan masyarakat. Kalau memang itu secara administrasi memenuhi syarat, ya udah kita gelontorkan anggaran dari APBD Provinsi Jawa Tengah melalui dana pokir. Di samping secara otomatis saya dengan fasilitas sebagai anggota DPR, saya akan lebih mudah dekat dengan masyarakat, baik melalui kegiatan Kundapil, baik melalui kegiatan reses, baik melalui kegiatan-kegiatan yang bersinergi dengan OPD, dengan teman-teman dinas seperti Kominfo kan. Kominfo saya kan hampir setiap bulan datang ke Pesona FM
menyapa seluruh masyarakat Jawa Tengah. Di Wonosobo ada 3-4 radio yang kita gunakan untuk menyapa masyarakat. Temanggung juga sama, Purworejo juga sama. Nah, ini kelebihan kami sebagai incumbent yang itu tidak dimiliki oleh yang lain. Warga masyarakat kelompok tani jaluk sapi tak kei sapi, jaluk wedhus tak kei wedhus, jaluk kultivator kemarin tak kei kultivator, walaupun itu uang negara, tapi lewat saya sebagai anggota dewan. Nah, ini secara otomatis akan memberikan trust, ya, kepercayaan kepada saya. Oh, jebulin duwe DPR, wong dhewe, wong daerah dhewe ini manfaatnya luar biasa, ya, gitu. Betul. Jadi teman-teman pendengar Pesona FM, keuntungan punya wakil rakyat yang kenal dekat itu beda dengan punya wakil rakyat yang cuma hanya karena melihat partainya saja. Tapi kedekatan person, hubungan individu itu luar biasa keuntungannya, baik bagi saya secara pribadi, karena saya melihat gini Mbak, masyarakat ini sudah cerdas, tidak melulu melihat partai politiknya. Kemarin pemilih Khalid Idris itu tidak cuma dari orang yang senang dengan Partai Demokrat, dari lintas partai, tapi karena hubungan person gitu loh. Nah, ini menjadi kewajiban saya karena saya sudah dipercaya oleh masyarakat Wonosobo khususnya. Saya akan membuktikan selama 5 tahun saya menjadi anggota dewan, saya benar-benar bisa memberikan manfaat, bisa memberikan dampak positif bagi Kabupaten Wonosobo. Oke, baik Pak. Tentunya untuk memunculkan sosok putra daerah yang dipercaya masyarakat ini kan dibutuhkan waktu seperti itu ya Pak. Tidak bisa instan, tidak bisa langsung. Kemudian Pak Daniel, ini ada juga mungkin beberapa calon peserta pemilu yang mungkin mereka memberanikan diri. Aku menang dengan ada uang seperti itu. Kemudian kalau saya pengen tahu nih Pak, sebenarnya kalau tadi untuk pemilu dan pilkada kan regulasinya berbeda terkait money politik ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan salah satu atau dari keduanya terkait bagaimana hukuman nih Pak. Kalau mungkin saya lihat, saya dengar saat ini mungkin untuk yang benar-benar dihukum, untuk yang benar-benar disampaikan bui ini sebenarnya apakah ada seperti itu Pak untuk dari pengawasan untuk terkait money politik nih Pak? Daniel, silakan. Oke, baik. Menarik sekali ya kalau kita bicara soal money politik. Seperti kita ketahui bersama, sebetulnya money politik itu terbagi menjadi beberapa hal. Ya. Yang pertama, ada yang namanya vote buying. Vote buying itu adalah para peserta dalam tanda kutip memberikan atau membayar langsung pemilih door to door misalkan. Yang kedua ada namanya kandidat buying. Nah, kandidat buying ini yang masyarakat belum banyak tahu. Artinya misalkan saya mau jadi caleg dari partai tertentu, maka saya harus membayar mahar sekian ke partai tersebut misalkan. Itu juga masuk kategori money politik. Hanya yang paling populer di masyarakat itu adalah vote buying, artinya membeli suara ke masyarakat. Nah, bicara soal regulasi memang ada perbedaan antara money politik di pilkada dan money politik di pemilu. Nah, seperti kita ketahui bersama, misalkan untuk pilkada yang dasar undang-undangnya menggunakan Undang-Undang 10 tahun 2016 di pasal 187A kalau saya tidak salah disebutkan bahwa subjeknya itu adalah setiap orang. Artinya siapapun yang melakukan money politik, baik pemberi dan penerima, maka diancam hukuman pidana. Hukuman pidananya untuk pilkada menurut Undang-Undang 10 tahun 2016 adalah minimal ancaman hukumannya 36 bulan penjara, maksimal 72 bulan penjara, atau denda kalau saya tidak salah sekitar 500 juta sampai 1 miliar. Nah, ini agak sangat keras ya dalam tanda kutip ancaman dari Undang-Undang 10 ini terkait dengan money politik untuk yang di pilkada. Nah, kalau kita bergeser ke pemilu yang menggunakan regulasi Undang-Undang 7 tahun 2017 agak berbeda, Mbak. Jadi di Undang-Undang 7 tahun 2017 money politik itu dibagi menjadi 3 fase dalam tahapan pemilu. Nah, 3 pasal tersebut yakni pada masa kampanye
ada di pasal 280 ayat 1 huruf J kalau saya tidak salah, yang berpotensi terjerat pada masa kampanye adalah pelaksana kampanye atau orang-orang yang namanya dimasukkan sebagai pelaksana kampanye. Artinya nama-nama yang terdaftar di KPU sebagai pelaksana kampanye atau tim kampanye. Ini bisa terjerat money politik di pemilu pada masa kampanye. Nah, kemudian selain masa kampanye, yang kedua ada di masa tenang 3 hari sebelum pencoblosan, yang dapat terjerat menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 yang mengatur soal pemilu, yang bisa terjerat pada masa tenang itu adalah tim pelaksana kampanye. Pasal 523 ayat 2. Sedangkan pada hari pemungutan suara, pada hari H pencoblosan, subjek yang dapat dikenakan Undang-Undang 7 yang bisa kena pidananya adalah setiap orang. Nah, ini menjadi penting untuk kita ketahui bersama karena di Undang-Undang Pemilu dan Pilkada itu regulasinya berbeda. Nah, terkait dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Wonosobo untuk money politik ini belum ada yang sampai ke pengadilan. Jadi di Wonosobo itu cenderung kasus-kasus yang kita tangani itu lebih kepada netralitas ASN, kemudian menggunakan fasilitas negara. Nah, itu kita sampai ada yang ke pengadilan dan diputus inkrah. Tapi untuk money politik kita belum menemukan atau kita belum belum pernah memproses kasus money politik di Kabupaten Wonosobo. Oke, dan harapannya jangan sampai ya Pak ya. Mudah-mudahan jangan sampai dengan ikhtiar yang dilakukan oleh Bawaslu. Sekali lagi soal money politik ini ada dua arah, ada pemberi dan penerimanya. Penerimanya kita lakukan pendidikan di masyarakat untuk menolak politik uang, dan hulunya Bawaslu bekerja sama dengan partai politik yang ada di Kabupaten Wonosobo untuk sama-sama berani melakukan atau fakta integritas untuk proses pelaksanaan tidak menggunakan uang atau tidak menggunakan politik uang. Oke, itu menjadi salah satu himbauan dari Bawaslu mulai dari sekarang juga ya Pak. Kemudian ke Pak Asmat, ngomong-ngomong soal money politik nih Pak, kalau dari kacamata KPU sendiri sebenarnya apa sih Pak yang bisa dilakukan KPU untuk ikut memutuskan mata rantai money politik ini Pak Asmat? Dengan melakukan pendidikan pemilih sedini mungkin. Ini menjadi bagian penting. Perlu kita ketahui bersama bahwa hari ini yang kelas 1 SMA, SMK MA itu di 2024 sudah memiliki hak pilih. Kenapa angka pemilih pemula di kita sangat besar? Ini jadi penting karena memang kita harus melakukan potong generasi istilahnya, gitu ya. Karena kalau kita melakukan penting juga kita melakukan sosialisasi ke usia yang sudah senior, tapi itu nampaknya kurang efektif. Lebih efektif pada pemilih pemula ini karena satu, mereka belum teracuni, kedua teracuni oleh berbagai kepentingan maupun kebutuhan keseharian mereka, kedua relatif bisa menerima dari berbagai informasi dari berbagai pihak, gitu ya, tidak gampang mudah percaya hoax dan segalanya dan seterusnya. Kemudian masih panjang jangka mereka sehingga mereka kalau mau ngambil money politik itu harus berpikir ulang. Ya, ini jadi penting. Kenapa kita dari pemilu ke pemilu selalu fokus di pemilih pemula ini? Harapan kami sebenarnya ini kalau mau konteks pendidikan pemilih atau pendidikan demokrasi ataupun pendidikan pengawasan itu kalau dilakukan mulai sedini mungkin, mulai dari SMP, itu dampaknya 15 tahun 20 tahun yang akan datang itu akan luar biasa. Memang harus melakukan potong generasi, mau nggak mau, gitu ya. Mungkin Pak Kholik juga sebagai peserta pemilu juga ngalami bagaimana menyikapi pemilih pemula dengan pemilih yang sudah usianya senior, yang sudah dibebani oleh berbagai kebutuhan dan seterusnya. Karena ini menjadi kunci bagi kita. Dan pemilih pemula ini kan persentasenya sangat tinggi ya. Kalau kita 54.000 itu kan sama dengan 6 atau 5 kursi gitu ya di Wonosobo, atau kalau di Jawa Tengah itu 500.000 lebih, hampir 600.000 pemilih pemulanya. Ini kan angka yang sebenarnya luar biasa. Maka dari itu yang kita lakukan intens itu ya memang kerjasama dengan guru-guru BK misalnya, yang kita lakukan melakukan ini. Kemudian dulu kita juga melakukan
kunjungan ke sekolah ketika upacara kita masuk menjadi komandan upacara dan seterusnya, dari pembina upacara dan seterusnya. Ini untuk menyampaikan terkait dengan pendidikan anti money politik ini. Nah, saya rasa paradigma Bawaslu ini kan sudah berubah. Kalau dulu kan paradigmanya masih lebih ke vonis begitu ya. Kalau sekarang kan lebih antisipatif sifatnya. Preventif sifatnya. Ini menarik, saya rasa itu kita imbangi bersama-sama. Kami berharap peserta pemilu juga melakukan hal yang sama, sehingga dampaknya memang kalau pencegahan ataupun pendidikan pemilih itu nggak bisa langsung dirasakan. Sekarang dilakukan, setahun lagi nggak bisa langsung dirasakan, butuh waktu, proses yang panjang gitu. Betul, jadi begitu. Sekali. Oke, terima kasih Pak Asma. Kemudian dari Pak Holik sekaligus sebagai statement closing ini ada pesan apa sih Pak untuk masyarakat sebagai peserta pemilu untuk mewujudkan pemilu serentak 2024 mendatang? Silakan, 1 menit Pak. Pemilu itu pesta demokrasi, tapi kepentingannya tidak cuma untuk 1 menit, 2 menit, tapi minimal 5 tahun. Pandai-pandailah dalam memanfaatkan haknya pada waktu pemilu. Saya yakin masyarakat sekarang sudah cerdas. Masyarakat dengan tadi yang disampaikan aktivitas dari teman-teman Bawaslu, teman-teman KPU dalam rangka sosialisasi, dalam rangka proses pencegahan dari dini, secara otomatis kami dari partai politik peserta pemilu juga selalu menyampaikan bahwa politik uang itu terlalu murah. Karena apa? Mosok harga diri masyarakat cuma dinilai dengan uang 50-100 ribu. Tapi ada keuntungan yang akan lebih banyak didapatkan di saat masyarakat cerdas dalam menggunakan haknya. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Holik Idris. Kemudian dari Pak Daniel, silakan Pak sebagai statement closing juga 1 menit silakan. Oke, baik Mbak. Jadi hari ini kita bicara soal kompleksitas pemilu tahun 2024. Dari sisi kami pengawasan memang bicara kompleksitas, iya memang kompleks. Tapi apapun itu sebagai penyelenggara pemilu dan pelaksana undang-undang harus tetap kita laksanakan proses itu. Nah, Bawaslu akan hadir ke masyarakat untuk memberikan pendidikan pengawasan pemilu dengan baik, dan tentunya Bawaslu akan hadir juga untuk mengawasi proses-proses pemilu dan pilkada tahun 2024. Banyak hal tentunya yang bisa kita lakukan bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Wonosobo untuk bisa ikut berpartisipasi, tidak hanya menyalurkan hak suaranya saja, tapi juga ikut berpartisipasi mengawasi proses pelaksanaan pemilu ataupun pilkada itu sendiri. Jadi optimisme kami sebagai pengawas 2024 insya Allah bisa berjalan, bisa terlaksana dengan baik, asalkan syaratnya kita persiapkan mulai dari sekarang. Baik dari sisi pelaksana teknisnya teman-teman KPU, peserta pemilunya teman-teman partai politik, juga kami dari sisi pengawasnya. Tidak menutup kemungkinan juga kita juga tetap harus bekerja sama dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Wonosobo, baik dari Pemda, kepolisian, TNI, kemudian kejaksaan dan yang lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana kita membangun sinergitas mewujudkan pemilu tahun 2024 yang luber dan jurdil tentunya. Nah, kami dari Bawaslu juga menghimbau agar sama-sama kita mempersiapkan dari dini teman-teman KPU segala hal ya terkait dengan teknisnya, kemudian teman-teman partai politik terkait dengan apa-apa yang harus dilakukan tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dari Bawaslu juga karena tahapan akan mungkin dimulai besok awal tahun 2022, maka kami akan segera langsung merapatkan barisan dan kita melakukan antisipasi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi. Bawaslu punya tugas untuk melakukan pencegahan, mengawasi dan juga penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa. Harapannya hal-hal yang di 2019 menjadi catatan kami terkait dengan pemilu serentak yang itu negatif bisa kita antisipasi dan tidak terjadi lagi di tahun 2024. Oke, baik Pak Daniel, terima kasih. Harapan
kedepannya. Kemudian terakhir dari Pak Asma, silakan Pak, untuk ke depan ada pesan apa untuk masyarakat nih Pak? Ya, ngomong soal pemilu itu kan nggak bisa hanya ngomong penyelenggara pemilu dan peserta pemilu. Betul. Tapi semua pemangku kepentingan harus terlibat dan bergerak bareng, termasuk masyarakat sebagai pemilih. Karena sukses pemilu itu bukan hanya sukses KPU, sukses Bawaslu maupun sukses partai politik, tapi ini adalah sukses seluruh elemen anak bangsa. Maka dari itu kami berharap seluruh elemen anak bangsa, seluruh pemangku kepentingan kebijakan dalam konteks pemilu dan seluruh masyarakat Wonosobo khususnya untuk bareng-bareng ayo kita sengkuyung pemilu 2024 ini dengan berbagai dinamikanya gitu ya, dengan baik, dengan tetap menjaga keamanan, ketentraman dan hadir juga ke TPS. Penting bagi kami cerdas jadi pemilih itu jadi bagian yang sangat penting. Gitu ya, jadi pemilih yang cerdas, kemudian kalau pemilih yang cerdas maka akan memperoleh pimpinan juga yang cerdas, yang baik, sehingga akan bisa membangun bahu-membahu membangun daerahnya dan wilayahnya masing-masing gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa pemilu ini Oke, baik Pak Asma, terima kasih atas informasi dari ketiga narasumber terkait kompleksitas pemilu 2024. Semoga menjadi pengalaman untuk masyarakat dan juga menjadi informasi terbaru terkait pemilu 2024 mendatang. Saksikan terus dan dengarkan sajian KPU Menyapa di segmen selanjutnya dan semoga harapannya sukses untuk pemilu 2024 mendatang. Saya Eka bersama ketiga narasumber pamit dari sajian KPU Menyapa. Tetap satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, baru saja kita simak diskusi publik KPU Menyapa. Nantikan KPU Menyapa setiap hari Kamis, Minggu ketiga, jam 1 siang, hanya di Radio Pesona. Treat you so good like that. Oh, baby, need you down. 92,1 FM Radio Pesona Wonosobo.